Halo, di video kali ini gue akan membahas tentang komposisi fungsi. Ya, apa sih komposisi fungsi itu gitu ya? Nah, ini sebelum kita memahaminya lebih dalam, gue akan memberikan ilustrasi seperti berikut gitu ya. Jadi, ya di paling kiri ini ada beras, ya. Lalu kemudian beras ya dimasak menggunakan rice cooker akan menghasilkan nasi putih. Nah, nasi putih dibawa ke tukang nasi goreng atau tukang nasi goreng bawa nasi putih sendiri gitu ya. Lalu kemudian nanti akan jadi nasi goreng. Ya anggaplah kerupuk dan sebagainya itu nggak ada, jadi cuma nasi goreng tok gitu ya. Intinya dari beras, rice cooker dimasukkan rice cooker, terus jadi nasi putih, digoreng jadi nasi goreng. Nah, kita anggap ya ini rice cooker ini sebagai fungsi f gitu ya teman-teman ya. Rice cooker ini sebagai fungsi G dan tukang nasi goreng ini sebagai fungsi F gitu ya. Nah, nanti kita anggap ini berasnya itu sebagai X gitu ya. Sebagai X. Nah, maka nanti beras yang dimasak menggunakan rice cooker itu akan menjadi nasi. Nasi ini kita anggap sebagai fungsi Gx. Nah, kemudian nasi ya dimasukkan ya ke dalam nasi goreng gitu ya. Nasi goreng maka nanti jadinya hasil akhirnya adalah F ya G Gx seperti itu. Nah, nanti ya dengan komposisi fungsi gitu ya. Dari beras itu akan menjadi nasi goreng tanpa harus melewati tahap-tahap yang sangat panjang ini gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai komposisi fungsi. Jadi nanti si Gx ya itu disubstitusikan ke dalam F, maka akan menjadi Gx gitu. Nah, ilustrasinya seperti itu komposisi fungsi. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya gue akan memberikan sebuah contoh ya. Sebelum contoh gue akan memberitahu kepada teman-teman bahwa komposisi ya itu biasanya dinotasikan dengan yang namanya bundaran gitu ya. Jadi komposisi dinotasikan sebagai bundaran. Ya, bundaran itu berarti ya bulat gitu ya, kayak gini. Bundaran ya. Berarti kalau misalkan ada notasi F G seperti ini ya, maka ini nanti dibacanya F bundaran Gx kayak gitu ya. F bundaran Gx yang artinya nanti ya F ya itu akan mendapatkan substitusi atau Gx disubstitusi ke dalam Fx seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, gua ada contoh teman-teman ya. Contoh ya, nomor 1 misalnya fungsi F ya, fungsi ya F ya R ya, dan G ya, bilangan real maksudnya ya, ditentukan oleh katakanlah Fx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5 ya. Dan Gx sama dengan 2X plus 3. Maka tentukan let's say A-nya adalah G bundaran Fx, sedangkan B-nya adalah F bundaran Gx seperti itu ya. Nah, langsung bisa kita
jawab ya teman-teman ya. Jawab. Nah, ini yang A. Yang A, G bundaran fx. Berarti nanti fx-nya itu disubstitusikan ke dalam G. Ya, jadi di sini G-nya siapa? G-nya adalah ini ya. Gx-nya adalah 2x plus 3. Jadi kita tulis di sini 2x plus 3. Nah, x-nya ya itu adalah fx. Nah, nanti fx substitusikan ke sini. Gitu. Jadinya 2 ya. 2 fx plus 3. Berarti 2 dikali fx-nya berapa tadi? Fx-nya yaitu x kuadrat plus 4x plus 5 tambah 3. Ya, dengan perkalian distributif ya. 2 dikali x kuadrat, 2 dikali 4x, dan 2 dikali 5. Ya, jadinya 2x kuadrat plus 8x plus 10 plus 3. Jadinya 2x kuadrat ya plus 8x plus 13 gitu. Ya, ini adalah G bundaran G bundaran fx gitu ya. Nah, berikutnya yang B ada F bundaran Gx. Ya, yang artinya ya kita mensubstitusi Gx ke dalam fungsi F gitu ya. Fungsi F itu tadi x kuadrat plus 4x plus 5. Jadi di sini Gx kuadrat plus 4 dikali Gx plus 5. Nah, Gx-nya berapa? Gx-nya adalah 2x plus 3. Jadi 2x plus 3 kuadrat tambah ya 4 dikali 2x plus 3 plus 5 gitu. Nah, habis itu nih kita kuadratkan ya 2x plus 3-nya. Ya, caranya gini, cara mudahnya. Ya, 2x pangkat 2 berapa? Yaitu 4x kuadrat. Lalu kemudian 2 dikali 2x yaitu 4x. 4x dikali 3 berapa? 12x. Ya, 12x plus, terus yang belakangnya 3 pangkat 2 berapa? 9. Ditambah 8x plus 12 plus 5. Ya, jadinya 4x kuadrat. 12 tambah 8 itu 20. Jadi 20x plus 9 tambah 12 berarti 21 ya. 21 tambah 5 yaitu 26 gitu. Ya, ini adalah contoh ya teman-teman ya. Dari mencari G bundaran F dan F bundaran G. Ya, Gx gitu ya. Nah, contoh kedua misalkan gini ya. Biar makin mantap nih. Misalkan fungsi f untuk bilangan real gitu ya. Dan G-nya juga real ditentukan oleh fungsi, let's say fungsinya itu adalah fx sama dengan 3x plus 1 dan gx adalah 4x plus 5 gitu ya. Ini mungkin agak lengkap ya teman-teman ya. Nah, terus yang A, katakan ditanya dia itu G bundaran F tapi nilai X-nya itu 2 ya. Terus juga F bundaran G tapi nilai X-nya adalah 2. Oke, langsung bisa kita jawab ya teman-teman ya. Gimana caranya? Ya, kita tinggal mensubstitusikan dulu gitu ya. Ya, ini kita anggap sebagai X dulu aja gitu ya. Ya, jadi G ya
fx. Nah, jadinya di sini g-nya kita substitusikan fx gitu ya. Jadi 4x plus 5. Terus di sini 4 dikali fx. Fx-nya siapa? Yaitu 3x plus 1 plus 5. Jadinya di sini 4 kali 3 berapa? 12x plus 4 plus 5. Jadinya 12x plus 9. Nah, di sini katanya x-nya adalah 2 ya. Jadilah 12 dikali 2 tambah 9 ya. Itu berapa? Ya, di sini 24 tambah 9 berarti 33. Lanjut yang B. Yang B itu berarti F ya, GX. Berarti nanti GX-nya disubstitusikan ke dalam F. Ya, berarti di sini 3x plus 1 ya, 3 dikali 4x plus 5 plus 1. Jadilah 12x plus 15 plus 1, maka 12x plus 16. X-nya berapa? 2, masih sama ya teman-teman ya. Jadi 12 dikali 2 plus 16. Maka 24 plus 16. Berapa? 40 gitu. Jadi kita ya mengkomposisikan gitu ya. Ya sehingga mendapatkan suatu nilai gitu ya dengan tahap yang tidak terlalu panjang gitu ya, tidak seperti ilustrasi yang gue berikan di atas gini ya. Jadi dengan menggunakan komposisi fungsi kita langsung bisa dapat kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang seperti biasa gue ingin melakukan challenge ya, challenge buat teman-teman yang nonton ya, yang anak alternativa ataupun bukan. Ya, monggo tulis di buku catatannya challenge ya. Yang pertama ya, misalkan diketahui ya, diketahui ada GX sama dengan 2x plus 3 ya, dan juga diketahui G bundaran fx sama dengan 6x plus 1. Nah, nanti coba tentukan fx-nya berapa. Gitu ya. Lalu kemudian yang kedua. Yang kedua adalah misalnya diketahui nilai fungsi fx sama dengan 1 per 2x min 1 gitu ya. Nah, terus diketahui juga f bundaran gx sama dengan x per ya 3x min 2 ya. Terus tentukan fungsi g-nya. Ya, fungsi g-nya berapa? Gx-nya. Nah, mungkin terlihat lebih sulit gitu ya, ataupun beda. Tapi kalau teman-teman perhatikan konsepnya, konsep bahwa yang namanya komposisi berarti kita harus memasukkan gitu ya. Ya berarti ini tidak akan menjadi masalah gitu ya. Ya mungkin agak lama aja sih ngerjainnya. Cuman ya gue yakin kalian pasti bisa mengerjakannya ya. Kalau masih bingung bisa diulang lagi gitu ya, bisa diulang lagi atau kalian bisa coba dengan angka versi kalian sendiri ya, dari contoh soal kalian ubah angkanya itu boleh. Gua anjurkan cara berlatihnya seperti itu. Oke? Sekian dari gua di video tentang komposisi fungsi ya, nantikan video-video selanjutnya dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel Alternativa Project ya, dalam rangka dukungan kalian kepada kami ya, sebagai platform belajar gratis. Oke, sampai jumpa. Selamat belajar.